Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yunus 1 ayat 5 yang berbunyi, awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah perlu mewaspadai adanya tidur yang dapat membahayakan. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, uang dapat membeli kasur, tetapi bukan kenyamanan tidur. Apabila kita dapat tidur dengan nyenyak, itu memang merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Tetapi terlalu banyak tidur juga tidak baik. Contohnya, kalau kita tertidur ketika sedang bekerja atau sedang beribadah atau sedang duduk sendiri di pinggiran sebuah bangku, apa yang akan terjadi? Kita bisa menjawabnya sendiri. Hal itu bicara mengenai tertidur secara fisik, tetapi juga kita perlu tahu bahwa kita juga dapat tertidur secara rohani. Nabi Yunus tidak hanya tidur secara fisik, tetapi Yunus juga mengalami dirinya tertidur secara rohani, sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang kita renungkan saat ini. Ia memang tertidur secara fisik di bagian bawah kapal, tetapi rohaninya pun juga tertidur. Apa yang membuat ia begitu terlelap sehingga tidak peduli dengan dirinya dan para awak kapal yang terancam tenggelam itu? Pemberontakan Yunus kepada Tuhanlah yang membuatnya berbuat demikian. Nabi Yunus lebih mengutamakan pilihan pribadinya dibandingkan dengan pilihan dan tugas panggilan dari Tuhan Allah. Pilihan tersebut juga membuat ia lebih mementingkan tidurnya daripada ikut berjuang untuk menyelamatkan kapal beserta awaknya ketika dihantam badai. Tuhan Allah Bapa kita tidak tinggal diam. Dia memakai nahoda kapal untuk membangunkan nabinya, untuk membangunkan Nabi Yunus itu. Adegan nahoda kapal membangunkan Yunus sebenarnya adalah adegan yang begitu memalukan. Karena Yunus adalah seorang nabi Tuhan yang seharusnya menyatakan kasihnya itu ditegur oleh seorang penyembah berhala. Hal ini menunjukkan bahwa ia lebih peduli pada hidup orang-orang di kapalnya. Teguran dari nahoda kapal itu bukanlah secara kebetulan untuk menyerukan kembali panggilan Tuhan bagi diri Yunus sebagai nabinya dengan kata-kata bangunlah. Tertidur secara rohani merupakan hal yang sangat serius. Tertidur secara rohani juga rentan dialami oleh setiap pribadi atau keluarga kita yang mengaku sebagai orang Kristen. Penyebabnya bisa dari dosa yang susah untuk kita tinggalkan atau ibadah pribadi maupun secara bersama-sama dalam suatu komunitas orang yang beriman percaya kepada Kristus yang terhambat, atau juga segala kenikmatan yang dijumpai di dalam hidup yang secara rutinitas itu serba keduniawian atau hal yang bersifat kedagingan belaka. Banyak hal dapat menyebabkan kita tidur lelap secara rohani, tetapi akibatnya sama. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka akan semakin mengarahkan diri kita kepada kebinasaan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, puji dan muliakan, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita,
sehingga tidak membiarkan kita terlelap dalam tidur rohani yang fatal. Dia datang ke dunia adalah untuk memberitakan kepada umat manusia miliknya, khususnya yang terlena oleh dosa mereka, bahwa di dalam anugerahnya kita bisa bangun dari tidur dan bangkit untuk menang atas dosa maupun kuasa kematian kekal, kuasa maut itu. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14 ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami perlu mewaspadai adanya tidur yang dapat membahayakan diri kami sendiri, baik secara fisik terlebih secara rohani kami. Jangan sampai bahwa tidur kami itu membahayakan baik diri kami sendiri dan melupakan akan tugas tanggung jawab kami menjadi saluran berkat keselamatan untuk memberitakannya kepada orang lain, bahwa di dalam Kristus harus hidup kami ini ada keaktifan di dalam boleh melaksanakan segala tugas panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Jika tidak kami salurkan, maka itu justru akan membuat kami menjadi sombong rohani dan mau mengurusi kepentingan diri kami sendiri. Padahal untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil Kristus itu, kami memang harus menyampaikannya tanpa harus terhenti segala bentuk yang bisa saja membuat kami terlena karena fasilitas, baik uang maupun juga harta benda. Jangan sampai menghentikan kami untuk tertidur dalam keinginan yang duniawi, kedagingan yang kami utamakan. Sembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit itu Bapa, karena kami percaya di dalam Kristus ada keselamatan kekal, dan kepadamu saja kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin.